Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru Hebat dalam webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar lifelong learning. Kali ini saya Erwin Harmono ingin berbagi aksi nyata dengan Bapak Ibu dan juga saling sharing, saling memberikan pengalaman-pengalaman mengenai aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Dewasa ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa tahun 2024, tahun ajaran 2024, Kementerian Pendidikan mengisyaratkan dan mungkin mewajibkan dalam hal ini untuk setiap sekolah bersiap-siap untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kurikulum merdeka. Nah, tentunya transisi dari kurikulum 2013 menuju ke kurikulum merdeka perlu ada beberapa alasan. Kenapa kita harus menyelenggarakan kurikulum yang baru? Padahal secara praktiknya atau kenyamanannya bahwa kurikulum 2013 sudah dianggap cukup mampu. Bahkan ada beberapa dari teman-teman kita yang masih juga kalau disebut kebingungan mungkin ya, kurikulum 2013 belum terkelupas semua, sekarang sudah berubah lagi. Tapi kita harus mau tidak mau ada beberapa kondisi atau alasan kenapa kurikulum itu perlu berubah. Nah, mari kita sama-sama untuk mengkelupas apa yang menjadi alasan kurikulum itu perlu berubah. Sebelum kita melihat kepada alasan-alasan ataupun indikator dari kurikulum perlu berubah, mari kita ingat kembali apa itu kurikulum. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan di sini para pengajar di sana. Dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah karya Dr. Nana Sujana disebutkan pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. Ada beberapa ciri khas kurikulum merdeka yang membedakannya dengan kurikulum 2013. Pertama, sistem pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus pada materi esensial sehingga murid memiliki waktu yang banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, guru lebih leluasa untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Keunggulan kurikulum merdeka ada beberapa. Yang pertama,
materi pembelajaran lebih sederhana dan fokus pada materi lebih esensial, sehingga murid dapat belajar lebih mendalam tanpa harus takut dikejar waktu dan bebas memilih sumber ajar yang lebih variatif. Kedua, guru memiliki kebebasan untuk mengajar sesuai tahap dan perkembangan murid. Selain itu, sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Ketiga, sistem pembelajaran menjadi lebih interaktif melalui kegiatan proyek bertujuan agar murid menjadi lebih aktif dan dapat mengeksplor isu-isu yang terjadi. 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar. Kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas yang dimana tujuannya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian, yang keempat, pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Tipe dari pembelajaran di dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Disinilah kita tarik garis benang merahnya, mengapa kurikulum harus berubah. Pertama, kurikulum mesti atau harus dinamis, berkembang sesuai atau menyesuaikan dengan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus, karena tentunya dunia terus berubah. Demikian juga dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Kedua, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik saat ini. Di sini kami telah menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Dan dari sekian pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan, puji syukur alhamdulillah guru-guru kami memahami dan siap melaksanakan
kurikulum merdeka. Di samping itu, kami pun meminta refleksi atau umpan balik dari rekan-rekan guru mengenai kurikulum merdeka. Berikut beberapa umpan balik dari rekan-rekan kami mengenai kurikulum merdeka. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya share dapat menjadi wawasan yang baru untuk Bapak Ibu dan tentunya menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu dalam menggiatkan pelatihan-pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu, tetap semangat, tetap hebat, dan salam dari kami. Lifelong learning, long life.